Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang vitamin, mineral, dan air. Di mana di video sebelumnya kita telah belajar tentang karbohidrat, protein, dan lemak. Sebelum kita mengenal macam-macam vitamin, kemudian manfaatnya, serta sumber-sumber makanan yang mengandung vitamin, kita harus tahu dulu sebenarnya apakah vitamin itu. Vitamin adalah senyawa organik tertentu yang diperlukan dalam jumlah yang kecil. Meskipun kebutuhannya sedikit, tetapi vitamin ini sangat penting untuk pertumbuhan, mempertahankan kesehatan, serta proses metabolisme. Perlu diketahui juga bahwa vitamin ini tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Dan di dalam makanan jumlah vitamin ini hanya sedikit sehingga vitamin ini tergolong zat gizi mikro atau istilahnya mikronutrien. Berdasarkan dari sifat kelarutannya, vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak, di mana vitamin dalam larut air atau prakoenzim ini tidak disimpan dalam tubuh dan diekskresikan melalui urin. Ini sifatnya tidak beracun. Artinya, kalau kita konsumsi dalam jumlah yang melebihi dari kebutuhan, itu akan dikeluarkan melalui urin. Seperti misalkan yang tergolong dari vitamin larut dalam air, yaitu vitamin B1, B2, B6, B12, asam folat, asam nikotinat, asam pantotenat, biotin, serta vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak itu seperti vitamin A, D, E, dan vitamin K, di mana vitamin larut dalam lemak ini dapat disimpan di dalam tubuh. Jadi bila terlalu banyak dikonsumsi, maka vitamin ini akan tersimpan di dalam tubuh dan menimbulkan gejala penyakit tertentu atau hipervitaminosis, dan juga dapat menimbulkan berbagai macam bahaya. Tabel ini merupakan tabel vitamin, sumber, dan fungsinya. Dimulai dari vitamin yang larut di dalam air, yaitu vitamin B1. Vitamin B1 ini berfungsi sebagai antineurotik atau dapat menormalkan kembali susunan saraf, di mana sumber makanan yang mengandung vitamin B1 seperti biji-bijian beras, gandum, atau sumber lainnya seperti daging, telur, kedelai, kacang tanah, sayuran, serta susu. Untuk vitamin B2 atau riboflavin di sini memiliki peran pada proses oksidasi reduksi di dalam jaringan. Sumber makanan yang banyak mengandung B2 diantaranya ada susu, daging, telur, dan ikan. Dan juga B2 ini juga terdapat pada sereal. Untuk piridoksin atau B6 memiliki peran pada metabolisme asam amino. Sumber makanan yang mengandung B6 seperti daging, unggas, sereal, ubi jalar, kentang, serta terdapat yang banyak pada ragi. Vitamin B12 atau kobalamin memiliki peran pada metabolisme asam amino, di mana sumber dari vitamin B12 ini dari sumber hewani seperti susu, daging, telur, unggas, ikan, mentega, dan hati.
Sedangkan sumber nabati di sini tidak mengandung vitamin B12. Vitamin larut dalam air berikutnya yaitu niacin atau asam nikotinat, di mana di sini memiliki peran yang secara umum adalah membantu dalam proses pertumbuhan normal dan kesehatan, di mana sumber makanannya hampir sama dengan vitamin B yang lainnya, yaitu pada sumber hewani bisa didapatkan dari telur, daging, dan susu. Untuk sumber nabatinya bisa dari sereal, sayur hijau, serta kedelai. Kemudian untuk vitamin biotin di sini memiliki fungsi sebagai kofaktor yang terikat pada protein enzim, di mana biotin ini bisa didapatkan dari daging, kuning telur, kacang polong, kenari, serta kemiri. Kemudian asam folat ini nanti yang sangat diperlukan untuk proses pembentukan komponen RNA dan DNA atau pembelahan sel dalam dan reproduksi, di mana asam folat ini bisa didapatkan dari hati, sayuran hijau tua seperti misalnya bayam, asparagus, dan kacang-kacangan. Vitamin larut dalam lemak yang ke-8 yaitu ada asam pantotenat, di mana di sini memiliki fungsi dalam pembentukan koenzim A, di mana sumber makanan yang mengandung asam pantotenat ini bisa didapatkan dari sereal, kemudian kacang polong, sedangkan dalam jumlah yang kecil ada dalam buah dan sayur. Dan yang terakhir yang ke-9 yaitu vitamin C. Vitamin C ini memiliki banyak sekali manfaatnya, mulai dari melindungi tubuh terhadap serangan penyakit hingga menjaga keremajaan kulit. Atau secara fungsi pokok di sini vitamin C memiliki fungsi menghambat reaksi-reaksi oksidasi di dalam tubuh. Agar asupannya cukup, maka dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C secara rutin, karena perlu diingat bahwa vitamin C alami dari makanan jauh lebih dianjurkan daripada suplemen. Sumber vitamin C ini didapatkan dari buah dan sayuran yang berwarna hijau. Contoh buah yang mengandung vitamin C tinggi itu seperti jambu biji, jeruk, pepaya, kemudian stroberi, cabai merah, dan juga kalau dari sayuran bisa dengan konsumsi brokoli, kembang kol, serta bayam. Nah, itu tadi beberapa vitamin yang larut di dalam air. Kita lanjutkan pada vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan vitamin K. Vitamin yang pertama adalah vitamin A. Selama ini kebanyakan masyarakat hanya mengenal vitamin A ini untuk kesehatan mata. Namun sebenarnya selain membantu indera penglihatan, vitamin A ini juga memiliki beberapa manfaat yang tak kalah penting bagi tubuh. Vitamin A berperan dalam proses fotokimia pada retina. Kemudian vitamin A juga merupakan salah satu faktor pertumbuhan tulang dan gigi, serta vitamin A juga memiliki fungsi untuk mempertahankan kesatuan epitel atau jaringan pada mata, mulut, dan pencernaan. Vitamin A sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu retinoid yang berasal dari produk hewani
dan beta karotin yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sumber makanan yang mengandung vitamin A bisa dari hewan maupun dari tumbuh-tumbuhan. Seperti misalkan pada hewani dari minyak ikan, hati, mentega, keju, dan susu. Sedangkan sumber nabati dapat dari sayuran hijau, kuning, dan margarin. Vitamin larut dalam lemak yang kedua yaitu vitamin D. Vitamin D ini terbentuk secara alami ketika kulit terkena paparan sinar matahari langsung. Bahkan sebagian besar kebutuhan vitamin D ini sebenarnya terpenuhi lewat paparan sinar matahari, meskipun vitamin D juga terkandung dalam beberapa jenis makanan seperti minyak ikan, susu, kemudian kuning telur, dan juga vitamin D ini terdapat pada jamur. Fungsi utama dari vitamin D adalah untuk pembentukan tulang, di mana ketika kadar kalsium dalam tubuh ini berkurang, kelenjar paratiroid akan merangsang usus dan ginjal untuk menghasilkan vitamin D guna menyerap kalsium lebih banyak. Selain itu, vitamin D juga diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan jantung, otak, dan otot. Vitamin larut dalam lemak yang ketiga yaitu vitamin E atau alfa-tokoferol. Vitamin E bersama dengan vitamin C dan vitamin A ini berfungsi sebagai antioksidan yang sangat kuat. Antioksidan sendiri adalah zat yang dapat mencegah atau memperlambat kerusakan sel yang diakibatkan oleh radikal bebas. Selain itu, vitamin E juga berfungsi untuk memelihara kesehatan kulit, kesuburan organ reproduksi, kesehatan mata, sel darah, dan otak. Vitamin E ini bisa didapatkan dari minyak tumbuhan, tauge, sayuran hijau, maupun pada kacang-kacangan. Yang keempat adalah vitamin K. Vitamin K adalah nutrisi yang diperlukan tubuh dalam proses pembekuan darah. Vitamin K ini terkandung secara alami di dalam makanan, meskipun juga vitamin K ini tersedia dalam bentuk suplemen tambahan. Sumber utama dari vitamin K adalah sayuran dan buah-buahan. Jenis sayuran yang banyak mengandung vitamin K itu seperti kangkung, bayam, brokoli, lobak, sawi, dan kobe. Sedangkan beberapa jenis buah yang mengandung vitamin K seperti apokat, buah kiwi, delima, dan anggur. Meski tidak sebanyak dalam sayuran, vitamin K ini juga bisa didapatkan dari daging, ikan, hati, maupun kuning telur. Nah, itu tadi sedikit penjelasan terkait dengan vitamin, baik yang vitamin larut dalam air maupun vitamin larut dalam lemak. Untuk jumlah kebutuhan masing-masing dari vitamin tersebut, silakan Anda melihat di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari dampak dari kelebihan dan kekurangan konsumsi vitamin, baik vitamin yang larut dalam air maupun yang larut dalam lemak. Jadi masing-masing vitamin silakan dicari dampak dari kelebihan dan kekurangannya. Di sini sama dengan tugas sebelumnya, saya mewajibkan dari tugas ini minimal literaturnya adalah 1 buku dan 1 artikel. Demikian tadi sedikit penjelasan tentang vitamin.
Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat. Nanti video berikutnya tentang mineral dan keseimbangan cairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.